Hari ini kita akan belajar mengenai intelligent agents atau yang dikenal sebagai agen cerdas. Ada 5 topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mengenai agents and environments. Jadi apa definisi agen dan lingkungan dalam konteks kecerdasan buatan. Lalu juga kita akan membahas mengenai konsep of rationality, ya. Jadi seperti apa agen yang rasional itu. Kemudian bagaimana cara mengukurnya gitu ya. Jadi kita akan bahas mengenai PIAS yang merupakan kepanjangan dari Performance Measure, Environment, Actuators, and Sensors. Dan juga kita akan belajar mengenai tipe-tipe lingkungan ya dan tipe-tipe agen. Kita akan membahas mengenai bab yang pertama, Agents and Environments. Nah, apa yang dimaksud dengan agents ya? Jadi agent ini adalah entitas apa saja yang bisa merasakan lingkungan melalui sensor dan dapat bergerak ya, bertindak terhadap lingkungan melalui actuators. Contohnya kalau human agents ya, manusia seperti kita itu bisa melihat ya melalui sensor mata kan gitu. Kita bisa melihat apa saja yang ada di lingkungan itu melalui sensor mata. Maka mata ini adalah sensor. Kemudian telinga ya, ini juga merupakan sensor karena kita bisa mendengar suara-suara yang ada di lingkungan melalui telinga. Ya. Nah, bagaimana dengan contoh-contoh actuators? Contohnya tangan ya, kita bisa mengambil suatu objek ya dengan tangan. Nah, tangan ini adalah actuator. Kita bisa bergerak menuju suatu lokasi yang kita inginkan. Kita bisa berjalan menggunakan kaki. Kaki ini juga adalah actuators. Nah, bagaimana dengan robot gitu? Kalau robot ya untuk melihat artinya perlu kamera ya, berbeda kalau kita bisa menggunakan mata, kalau robot bisa menggunakan kamera. Nah, untuk bergerak robot bisa menggunakan roda atau motor. Contoh dari intelligent agents ini ada banyak sekali di lingkungan kita, contohnya humanoid robot ya yang bisa mengenali suara dengan speech recognition, bisa merespon, kemudian bisa mengambil objek, bergerak ya. Ini adalah contoh intelligent agents. Begitu pula dengan drones dan juga vacuum cleaner robot ya. Jadi robot yang bisa membersihkan lantai itu juga contoh dari agen cerdas dan banyak lagi contoh-contoh lain yang dapat kita perhatikan di lingkungan kita yang merupakan intelligent agents. Nah, oke teman-teman, kalau kita ingin melihat ya secara mempelajari lebih dalam mengenai agent and environments ini ya dalam konteks kecerdasan buatan, kita bisa melihat melalui ilustrasi berikut ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada agen. Agen itu bisa merasakan ya, ada serangkaian input yang masuk melalui sensor ya, kemudian agen ini bisa bertindak ya terhadap lingkungannya, melakukan serangkaian aksi ya actions melalui actuators atau aktuator ya. Agent function ini akan memetakan ya input-input yang masuk melalui sensor tadi menjadi sebuah aksi. Dan ini adalah persamaan matematikanya. Ya. Kalau di agent function ini kita bicara di level abstraksi matematika ya. Agent program ini lebih kepada implementasi konkretnya itu seperti apa gitu ya. Jadi kita buat program yang bisa menghasilkan fungsi F ini gitu. Nanti saya akan bahas ya contoh dari agent function dan juga agent program. Nah, teman-teman ini adalah salah satu contoh ya agen sederhana, a simple agent yang dijelaskan dalam buku Russell Norvig. Ya. Pertama kita perlu tahu dulu ya vacuum cleaner world ini seperti apa. Dunia vacuum cleaner ini adalah dunia di mana terdapat dua kotak ya, hanya dua kotak saja, kotak A dan kotak B. Ya. Kemudian kita juga perlu mendefinisikan ya apa yang bisa dirasakan oleh agen ini. Ya. Agen ini bisa mempersepsikan dua hal. Pertama, agen ini tahu lokasinya ada di lokasinya saat ini tuh ada di mana, di kotak yang mana kan gitu. Kalau di gambar ini berarti agennya berada di kotak A kan gitu ya. Dan juga agen ini dapat mengetahui status di kotak itu seperti apa, apakah ada kotoran atau tidak ada kotoran gitu. Itu yang bisa dipersepsikan oleh agen ini. Kemudian aksi apa saja yang dapat dilakukan ya. Tentunya karena dunia ini sangat sederhana, hanya dua kotak ya, jadi agen ini hanya bisa bergerak kalau tidak ke kanan ya ke kiri, kan gitu ya teman-teman ya. Karena kotaknya hanya dua, tidak mungkin ke atas atau ke bawah ya. Dan juga yang bisa dilakukan adalah menyedot kotoran atau tidak melakukan aksi apa-apa ya. No op ini adalah do nothing gitu ya, tidak melakukan apa-apa. Jadi ada 4 aksi yang bisa dilakukan oleh agen pembersih lantai ini gitu. Nah,
contoh dari agent function itu seperti apa dalam hal ini ya. Jadi contohnya agent function itu seperti ini. Ya, kalau kotaknya kotor ya maka agen ini perlu menyedot kotorannya gitu. Jika tidak kotor, otherwise ya bergerak ke kotak yang sebelahnya kayak gitu. Ya, jadi kalau kotor ya disedot kotorannya, kalau tidak kotor ya dia bergerak ya, melakukan eksplorasi ke kotak yang sebelahnya. Nah, ini adalah teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah contoh dari simple agent function gitu. Jadi percept sequence sama actionnya ini bisa kita gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kalau misalnya A-nya bersih, ya berarti aksinya adalah kita minta agen ini untuk bergerak ke kotak yang sebelahnya. Karena ini bersih gitu ya. Coba dicek ke B bersih apa enggak gitu. Maka actionnya right. Nah kalau di A ini kotor, maka yang dilakukan adalah menyedot kotorannya kan gitu ya. Nah, kalau dia berada di B, sekarang kalau misalkan si agennya ini ada di B, ya maka yang dilakukan jika status dari kotak tersebut bersih, berarti aksinya adalah agennya pindah ke sebelah kiri, ke A, kan gitu. Nah, bagaimana jika dia di B dan kotor? Maka yang dilakukan adalah menyedot kotorannya, kan gitu. Nah, ini kalau untuk contoh yang seperti ini, ya dia berada pada saat iterasi pertama, ya dia berada di A dan masih bersih, ya kemudian di iterasi kedua masih di A juga dan masih bersih, berarti dia sudah saatnya pindah nih ke B untuk ngecek di sebelahnya kotor apa tidak, kan gitu. Nah, bagaimana jika di iterasi pertama bersih, ya kemudian tiba-tiba ada orang yang membuang kotoran gitu ya, maka statusnya berubah ya dari clean ke dirty, artinya yang aksi yang perlu dilakukan adalah disedot kotorannya. Dan masih banyak lagi semua kemungkinan yang bisa dipetakan ya di dalam tabel ini gitu. Nah, tadi itu adalah contoh agent function. Nah, ini adalah contoh agent programnya ya. Kita buat sebuah program, fungsinya contohnya misalnya kita namakan reflex vacuum agent ya. Fungsi dari reflex vacuum agent ini bisa menerima input berupa apa? Lokasi, ya, apakah dia ada di kotak A atau kotak B, dan juga bagaimana status dari kotak tersebut, apakah kotak tersebut bersih atau kotor, gitu ya. Jadi kalau statusnya kotor, ya maka yang dilakukan adalah sedot kotorannya, kan gitu. Tapi jika tidak kotor, ya kita harus lihat juga kalau lokasinya di A, maka dia perlu pindah ke lokasi yang kanan, gitu ya. Tapi kalau dia di B, maka dia perlu pindah ke kiri. Karena kan tadi kalau teman-teman lihat ya dari sini ya. Jadi kalau misalnya agennya di A terus bersih ya berarti dia pindah ke B, ke kanan ya. Tapi kalau dia di B dan bersih ya dia pindah ke kiri. Seperti ini adalah contoh dari simple agent program.